Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah taklim rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid ini guna melaksanakan Lailatul Lail, sholat isya berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan nanti sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita limpahkan buat Allah junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah tarawih rahimakumullah, seperti biasanya sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah, alangkah lebih baiknya kita dengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para alim ulama, seluruh tokoh masyarakat, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada seluruh hadirin, kira-kira apa permintaan yang utama? Apa? Minta keluar dari benar. Coba tunjuk tangan siapa yang minta keluar. Hah? Aduh. Kenapa bertanya? Kalau kerayu kan karena asal keluarga ya. Jadi ingin keluar. Ayo apa dia resepnya? Resepnya kalau dicukup insya Allah bisa. Istilahnya dia dewa garam, kalau dimakan terasa asin. Tapi kalau nggak dimakan terasa asin nggak? Terasa asin nggak? Ada sebuah hadis Rasulullah, ya ammi, hal adullukum alal a'mal. Wahai pamanku, maukah kamu aku beri petunjuk? Aku beri jalan. Kalau kamu susah, akan disenangkan oleh Allah. Kalau kamu punya cita-cita, akan dikabulkan oleh Allah. Bila mana kamu menjalankan ibadah ini, segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah.
Segala hajatmu akan diijabah oleh Allah. Oh, pamannya Rasulullah ketika itu menjawab, mau ya Rasulullah. Apa itu ibadah yang sedemikian rupa? Saya ingin bertanya kepada hadirin, kira-kira mau nggak itu ibadahnya apa? Mau nggak keluar penjara? Mau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pamannya Rasulullah ini menjawab, mau ya Rasulullah, saya susah, miskin, ingin kaya. Baik. Mungkin kalau seandainya Rasulullah ada di sini, pertanyaannya sama. Mau apa semua? Mau keluar penjara semua? Betul. Yang kaya betul. Tapi yang di dua-dua itu tidak mau kaya. Terambil. Di luar itu nak masuk. Hah? Di luar itu nak masuk. Oh, nak masuk. Nak masuk. Jadi kata Rasulullah mau hadirin untuk memberikan keyakinan. Doa yang utama itu yakin. Kalau kita sudah berdoa yakin, maka itu akan diijabah oleh Allah. Ada orang namanya Mukhtar, kakinya patah, usia sudah 56 tahun, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, saya ingin kaki saya sembuh dari patah. Itu disembuhkan oleh Allah karena yakin. Ada lagi orang berdoa namanya Haji Nasri, punya penyakit betul-betul sangat menyakitkan. Tubuhnya ini sudah laksana atlet. Apa itu atlet? Hah? Apa? Bukan. Atlet itu tubuhnya laksana atlet, hanya tinggal tulang dan kulit. Setiap hari muntah darah sampai 1 teko. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, tolong ya Allah, sembuhkan muntah darah saya, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Itu disembuhkan oleh Allah. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Ada lagi anak muda, dia ingin membangun ruko, ingin membangun rumah kontrakan seharga 2,5 miliar. Dia ambil suatu tempat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, tolong ya Allah, tolong ya Allah, saya akan membangun rumah seperti ini, saya akan membangun ruko seperti ini, tolong ya Allah, wujudkan ya Allah. Dengan keyakinan yang penuh, doanya diijabah oleh Allah, terbangunlah ruko seharga 2,5 miliar. Di Sikodonan dengan meminta 2,5 miliar dong. Hah? Terlalu tinggi. Tidak dimintakan kuasa itu. Ya. Ya kan? Yang pentinglah keluar resiko ya Allah, ketemu di keluarga ya Allah, itu permintaan masuk akal. Ya. Tapi kalau Pak minta aku ya Allah, ada kesalahan resiko ya Allah, tidak masuk akal. Nah, Rasulullah memberikan suatu jalan. Kalau seandainya bapak-bapak ini yakin mengamalkan ini, maka saya yakin mungkin sebulan 2 bulan akan keluar di sini. Iya. Yang penting yakin lah. Bapak tahu nggak orang di Kewang Putih itu, Pak? Ubin Mato Bangka. Mato Bangka. Ubinnya apa, Pak? Ubin Abu Boso.
kalau gosok, abu tungku. Di pangan Ustaz abu tungku. Nah, kok sakitnya udah mana yakin ya. Di daerah Kubang Putih itu Pak, di daerah Pinampe namanya. Ada orang berdoa dengan penuh keyakinan punya sakit mata buka. Lalu dia bungkus abu gosok atau abu tungku dibungkus dengan daun pisang, kemudian ditaruh uang logam di tengahnya. Lalu dia berjalan ke Pinampe namanya itu. Yang banyak orang berjalan. Kemudian bungkusan itu yang sudah dilipat-lipat dijatuhkan di persimpangan. Lalu dia intip. Kalau seandainya uang logamnya itu sudah hilang, dia yakin kepada Allah, penyakit saya pasti hilang. Itu penyakit apapun saja tak sembuh. Karena masyarakat di situ berkeyakinan seperti itu. Jadi kalau seandainya hadirin mau mengamalkan sabda Rasulullah ini dengan yakin dan percaya, saya berjanji dan insya Allah. Padahal hadirin cuma 2 bulan di sini. Amin Mbak. Amin. Itu kalau keluar apa bagian? Anu perjanjian begini loh. Apa? Jadi nah kawannya loh. Saya apa nomor ini? 155 berapa? Benny. Nah kawannya loh. Saya yang butuh itu. Jadi hadirin, kalau bisa ini diamalkan dengan penuh keyakinan. Jadi paman Rasulullah itu sudah mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Ya Rasul, apa itu amalan yang sedemikian rupa hebatnya? Segala dosa diampuni, baik itu dosa yang sudah lama maupun dosa yang akan datang, akan diampuni jika menjalankan ibadah ini. Jadi kalau ada di antara bapak ini yang membunuh, yang mencuri dan lain sebagainya dosa, itu pasti diampuni oleh Allah. Itu jaminan Rasulullah. Dosa kamu yang masa lalu dan yang sekarang, dosa yang akan dikerjakan ataupun yang sudah dikerjakan, dosa yang besar, dosa yang kecil, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu minta apa? Kamu minta apa? Pasti akan dijawab oleh Allah. Yang penting kamu jalankan dengan keyakinan. Allahu Akbar. Teriak Allahu Akbar. Bagaimana manusia? Bilang stres, apa stres? Oh, wajah stres. Rasulullah menjawab, ala wahiyya sholatu tasbih. Wahai pamanku, wahai saudaraku yang berada di tempat ini, di sini orang kalau menyambungnya apa buat LP. Wahai saudaraku yang berada di LP, kan? Kerjakanlah ibadah ini setiap hari. Kalau kamu mampu, lakukan. Tapi kalau tidak sanggup, kerjakan sekali seminggu. Oh Ustaz, sibuk, lakukan sekali sebulan. Oh sibuk, lakukan sekali setahun. Oh nggak bisa, lakukan sekali umur hidupmu. Oh nggak bisa, mati lagi. Ya.
sekali nggak bisa, seminggu nggak bisa. Nah, itu nggak orang Islam. Ya. Nah, Rasulullah memerintahkan sholat tasbih. Coba, Pak, maju Pak, praktek dengan tasbih. Pak, Pak, merah itu Pak, jadi nampak loh ya kan? Ya Pak, niat ya. Usolli sunnat tasbih, yang lain bisa ikutin ya Pak ya. Usolli sunnat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat ya Pak ya. Usolli sunnat tasbih rak'ataini Allahu Akbar. Nah, di situ nanti baca doanya apa? Allahu Akbar kabira. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca ayat. Kira-kira yang hafal ayatnya? Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, boleh cuman yang lebih afdol membaca surah Al-Hakumut Takatsur. Saya satu. Tapi kalau tidak bisa, baca yang bisa. Al-Hakumut Takatsur sampai habis, kemudian membaca tasbih 15 kali. Sama-sama kita baca ya, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak 15 kali. Kalau di luar sholat membaca 7 kali, pahalanya sama seperti pergi haji. Tapi kalau seandainya di dalam sholat, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali. Berapa besar ya Pak pahalanya? Mana itu? Aduh, Akhirnya agak baca 5 kali. Kemudian ruku. Bacanya Subhan Rabbiyal Azim. Itu dibaca lagi tasbih 10 kali. Ini kenapa kita ini ruku begini? Ya, ruku begini harus lurus. Ini untuk menghindarkan kita dari penyakit otot kejepit. Jadi kalau orang otot kejepit dengan begini itu akan sembuh dari penyakit pinggang, otot kejepit dan lain sebagainya. Kalau orang punya bini 4 harus begini nih, soalnya nggak sakit. Iya, sebab itu kesedot di situ ada putihnya kesedot. Nah ini kata, Sami Allahu liman hamidah. Baca apa kan? Rabbana lakal hamdu, tambah lagi tasbih 10. Ini fungsinya apa Pak? Untuk menyembuhkan penyakit mah. Jadi di sini terjadi yang namanya olahraga perut, pemijatan perut, refleksesi perut. Jadi kalau kita sholat tasbih berdiri begini, habis bangkit berdiri. Nah, kemudian sujud. Bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ditambah dengan tasbih 10. Nah, ini untuk kesehatan apa gunanya? Untuk menyembuhkan seluruh penyakit. Jadi kalau seandainya kita penyakit apapun saja, kita sujud yang lama, maka darah itu akan masuk ke dalam otak kecil manusia. Kalau darah masuk ke otak kecil manusia, kayak begitu. Terus waktu sujud itu darah segar masuk ke otak kecil manusia. Inilah yang membuat profesor doktor di Amerika masuk Islam
Karena dia menemukan suatu teori darah kalau seandainya masuk ke otak kecil manusia, maka tubuhnya akan sehat dan sehat. Kemudian sujud, baca tasbih 10 ayo. Kedua, Rabbighfirli. Tambah lagi tasbih 10. Ya. Sujud. Subhanallahil a'la, tambah lagi tasbih 10. Ya. Duduk. Jangan langsung berdiri. Tumanina, baca lagi tasbih 10 kali. Satu rakaat jumlahnya 75 kali tasbih. Ya, sama-sama kita hitung 15. 75 kan? Naik deh. Jadi orang cek, ada itu masih keempat. Saya mau TV Bapak YouTube rekaman itu Pak. Kecil itu ya. Kau rakaat dulu, ya. Rakaat dulu, Bapak naik dari bawah dulu Pak. Dulu tadi apa namanya? Antum. Nah, kedua, pas kedua ayat kata Allahu Akbar. Baca lagi Al-Fatihah, ya. Baca lagi ayat, termasuk yang apa yang kita bisa. Cuma yang lebih afdol yang diajarkan oleh para ulama dan Rasulullah itu ayatnya wal asri. Ini apa Pak? Wal asri akan dua asri, ya. Terus baca lagi tasbih subhanallah ditambah 15 kali. Ya. Kemudian Bapak, ya, ini kita ruku, baca lagi tasbih 10. Oke. Baca lagi tasbih 10, sujud Pak. Tambah lagi tasbih 10, bangkit. Tambah lagi Rabbighfirli 10, sujud tadi. Tambah lagi tasbih 10, baru tahiyat. At-tahiyat dulu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah sampai fil alamina innaka hamidun majid. Sebelum salam tambah tasbih 10. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Bapak salam. Assalamualaikum. Itu baru 2 rakaat. Salat tasbih ini 4 rakaat. Untuk rakaat yang kedua, kucing orang dari tanah. Nah, untuk rakaat yang kedua, untuk rakaat yang 3, 4 sama. Niatnya apa tadi? Usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Coba takbir. Habis itu baca apa? Kabirau walhamdulillahi katsira. Terus baca kabirau, kemudian Al-Fatihah, lalu membaca ayat yang diutamakan dan yang diajarkan. Kul ya ayyuhal kafirun. Pak Ustaz, saya nggak hafal ya, serah. Pak Ustaz, saya nggak bisa baca ayat, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak. Kul Allahu ahad nggak apa. Kul a'udzu birabbinas nggak apa. Apalagi kul ya ayyuhal kafirun nggak apa. Hah? Ayat apa ini? Tapi kalau nggak apa Allahu ahad mati itu dituliskan. Jadi bilang. Ya belum ada apa kan?
pakai baju kokolan itu kan manusia Islam. Berarti itu dalam Islam. Ada ya? Jadi itu ayat yang pertama itu qul ya ayyuhal kafirun. Ditambah dengan tasbih 15 kali juga. Ya, kemudian kita ruku, tambah lagi tasbih 10, bangkit. Tambah lagi tasbih 10, kemudian sujud. Tambah lagi tasbih 10, bangun. Tambah tasbih 10, ruku sujud lagi. Duduk dulu. Tambah tasbih 10. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu berdiri. Baca lagi Al-Fatihah, kemudian ayat yang diminta dan diajarkan membaca qul huwallahu ahad. Kalau kata ulama membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad itu pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz. Jadi diutamakan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian baca apa? Tasbih 15 kali. Coba. Ulang lagi, baca lagi tasbih 10 kali. Lagi 10 sujud. Duduk, ya, biasa. Sujud. Ya. Duduk, tahiyat. Ya, tahiyat. Nah, di waktu tahiyat itu lihat kakinya. Ya. Kaki harus dipatahkan, Pak. Kayak begitu, Pak. Harus dipatah begini. Ya. Apa itu Ustaz fungsinya kok kaki dipatahkan sedemikian rupa? Itu fungsinya untuk meluruskan aliran darah yang ada di tubuh manusia. Bapak ini kalau dipotong nih orang ini, Pak, ini banyak sekali nih selang-selang di tubuhnya. Atau Bapak melihat memotong kabau kan? Itu setiap daging itu dibuka cici itu ada aliran-aliran atau pipa-pipa. Tubuh manusia ini terdiri dari 90% air. 90% air. Kalau seandainya air mengalir dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, maka tubuh manusia akan sehat. Makanya Rasulullah bersabda, kalau melaksanakan sholat tasbih dengan yakin dan percaya, tubuhmu akan sehat. Kalau kamu yakin dan percaya melaksanakan sholat tasbih, hajatmu akan dikabul oleh Allah. Kamu akan dikeluarkan dari penjara ini. Amin. Kira satu jalan itu. Ustaz kapan mengerjakannya? Mengerjakan kapan saja kecuali setelah asar. Ya? Atau setelah sholat subuh. Jangan. Tapi kalau jam 7 sampai jam 9 tidak apa. Tapi pas tengah-tengah jam 2 itu tidak boleh harus. Ya? Jadi kira-kira ini berjanji nggak mau sholat tasbih ini? Harus memaksakan. Ada kekalduan di situ. Itu masuk. Coba yuk. Yakin. Saya nih tahun depan kalau sudah kesini masih ada juga orang-orang ini, berarti itu orang yang tidak sholat tasbih. Pak, kalau masih subuh itu bisa wajiko, berarti itu orang udah pengen tasbih. Hukuman manusia itu bisa diralat oleh Allah. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak Nabi Ibrahim? Dimasukkannya ke dalam api, tapi dia sama benar. Kalau Allah yang mau mah nggak ada. Kalau sekarang Jokowi begini, ya. Iya. Betul nggak? Hukum manusia itu nggak bisa berubah-ubah, muter-muter. Tapi kalau Allah yang mau diyakini dan percaya, saudara akan keluarkan semuanya. Allah.
sendiri kan. Jadi Bapak memang doa itu harus yakin. Doa itu harus yakin. Mungkin Bapak ingat seorang pelacur cantik sekali dari daerah Syria. Tapi setelah dia mendengarkan tentang neraka ini, saya mau taubat, dia bertaubat. Lalu kemudian 2 tahun kemudian meninggal dunia. Diusir dari kampung itu Pak, karena dia berbuat zina dan jadi pelacur. Tapi selama 2 tahun dia zikir, dia berdoa, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, di atas kuburan itu terjadi pelebaran jalan. Ketika pelebaran jalan, maka itu kuburan digali. Semua mayat hancur, tapi tubuh pelacur ini utuh dijaga oleh Allah Subhanahu. Itu pelacur, Bapak pernah ngacur nggak? Kenapa? Itu pelacur bisa diampuni oleh Allah. Apalagi orang-orang yang ganteng-ganteng begini. Ada yang bertanya, ya minta lo kunci Ustaz, bisa Ustaz. Kalau dilaksanakan langsung 4 rakaat Ustaz. Kalau 4 rakaat langsung boleh, cuma kadang-kadang itu nggak kuat. Gitu. Dia lama kan, mending 2 rakaat, habis 2 rakaat minum dulu, mungkin mau lurus-lurusan dulu. Tapi kalau 2 rakaat, 4 rakaat langsung juga boleh. Tergantung manusia. Yang nggak boleh itu Pak nggak mengerjakan. Niat beda Ustaz. Niat itu beda lah. Apanya? Niatnya. Niat apanya? 2 rakaat sampai 4 rakaat itu beda. Beda. Kalau 4 rakaat kalau baca arba'ah rakaat ini tinggal niat di rakaat. Ya cukup ya. Mudah-mudahan kita berharap semuanya ini melaksanakan sholat sunat tasbih dan mudah-mudahan tahun depan saya tidak bertemu lagi dengan orang-orang. Amin. Ya Pak ya. Jangan Bapak yakin, percaya